Makanya bisa lebih sering ke wanita karena memang jaraknya lebih dekat. Gitu. Jadi bakterinya bisa masuk secara langsung gitu ya jalan dia. Sebetulnya urin itu steril. Jadi harusnya tidak ada bakteri di sana. Kalau ada bakteri pada urin itu bisa menandakan bahwa memang sudah terjadi infeksi. Yang bahaya itu kalau sudah sampai ke ginjal atau pielonefritis bisa menyebabkan masuk ke aliran darah. Atau kita sebutnya sepsis atau urosepsis. Ada bakteri-bakteri pemecah urea namanya, urea splitting organism, itu bisa menyebabkan terbentuknya batu. Tapi biasanya itu ISK yang kronis ya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Nih ya, ini perhatian buat Anda nih pemirsa yang suka sibuk gitu ya. Entah dikejar deadline, lagi presentasi, atau mungkin ya pekerjaan Anda itu yang mobilenya tuh mobile banget. Dalam artian kayak sehari itu bisa di atas kendaraan tuh berapa jam gitu ya. Nah ini kan salah satu hal yang harus diwaspadai adalah kadangkala Anda itu, ini sebenarnya mungkin nggak disengaja ya, karena kondisi aja akhirnya Anda menunda-nunda atau nahan-nahan itu buang air kecilnya atau pipisnya. Karena mungkin kayak aduh tanggung nih sebentar lagi selesai, tanggung nih lagi di atas kendaraan atau belum ketemu toilet umum gitu ya. Nah ini kan jadi satu kondisi yang dilematis juga sih. Tapi apapun kondisinya kalau bisa Anda jangan menahan-nahan atau menunda buang air kecil. Kenapa? Ada yang namanya infeksi saluran kemih. Aduh itu kalau mengalami sakitnya sangat luar biasa. Untuk orang yang pernah mengalami ISK atau infeksi saluran kemih itu rasanya sangat luar biasa menyakitkan. Nggak dipipisin salah, dipipisin juga sakit gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita akan membahas gimana sih cara mengatasi infeksi saluran kemih. Kalau bisa sih jangan mengatasi ya, mencegah gitu ya supaya tidak terjadi infeksi saluran kemih. Tapi sebelum bahas itu pemirsa, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kondisi ginjal manusia. Karena kalau kita ngomongin saluran kemih berarti ini ada hubungannya juga dengan kondisi ginjal manusia ya. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Ari Asnafi SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Sen Karolus Summarecon Serpong. Selamat pagi Dr. Ari, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya? Sehat, terima kasih. Oke dok, hari ini kita akan membahas ISK, infeksi saluran kemih, yang kayaknya untuk orang yang pernah mengalami kayaknya nggak mau untuk kedua kali gitu ya. Karena itu rasanya sangat luar biasa menyakitkan. Tapi sebelum bahas itu kita bahas tentang kondisi ginjal manusia dulu dok. Mitos faktanya yang pertama adalah, nah ini nih, ngomongin warna urin atau warna air kencing, warna air pipis gitu ya. Itu kadangkala orang nggak aware karena biasanya pipis ya udah pipis-pipis aja. Meskipun mereka kayak ngelihat kayaknya kok ada perbedaan warna ya. Kadangkala ada warnanya mungkin bening, ada kalanya kayak kekuningan, ada yang kadang-kadang kayak kuning pekat banget gitu. Nah kalau kita ngomongin warna urin, betul nggak sih kalau warna urin itu semakin pekat, dalam artian kayak mungkin kuning, bahkan mungkin coklat kayak teh kayak gitu, itu mengindikasikan bahwa ada something wrong, ada sesuatu yang nggak benar terjadi dan berbahaya, atau gimana? Iya, itu sebetulnya bisa kita sebut fakta ya. Jadi betul bahwa kalau warna urin itu sangat gelap ya, terutama sangat gelap seperti coklat atau bahkan merah gelap atau enggak hitam, itu bisa menjadi pertanda ada sesuatu yang berbahaya gitu. Karena bisa jadi ada infeksi, ada perdarahan di dalam gitu. Tapi tidak selalu, kadang-kadang kalau misalnya hanya lebih gelap sedikit saja, misalnya menjadi coklat saja, itu bisa jadi memang hanya kita kurang cairan saja atau kita dehidrasi. Jadi dicoba dulu untuk ditambah cairannya dulu. Dok, itu sebenarnya ini pertanyaan orang awam ya dok ya, jangan diketawain. Nah gini, kan kalau kita biasa minum nih, let's say minum air putih gitu, air mineral lah gitu kan, itu kok warnanya kan bening. Betul. Terus kemudian ketika satu dan lain hal kondisinya, dia pipisnya kan yang tadi warna urinnya agak pekat gitu ya, lumayan pekat, agak gelap gitu. Itu sebenarnya kok bisa ya dok ya, air yang kita minum itu bening, kok keluarnya pekat gitu, maksudnya pekatnya itu ada kandungan apa di dalamnya sehingga warnanya bisa sepekat itu gitu. Dan akhirnya kan jadi indikasi bahwa oh ini ada sesuatu yang nggak beres nih gitu loh.
Iya, tergantung pekatnya sih sebetulnya. Tapi kalau urin kan biasanya nggak warna putih banget ya, kecuali kita minumnya sangat banyak sekali, mungkin akan jadi putih. Tapi kalau biasanya kuning ya, kuning jernih. Karena memang di dalam tubuh kita ditambahkan lagi zat bilirubin atau urobilinogen itu untuk menyebabkan urin menjadi berwarna kuning. Tapi bisa juga merah. Kalau merah itu ya mungkin karena ada perdarahan di saluran kemih kita, jadinya warnanya merah atau hitam bahkan. Begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan makanan apa yang kita konsumsi ya? Takutnya beberapa makanan bisa sih. Bisa juga. Bisa. Tapi nggak ujuk-ujuk apa itu. Nggak maksudnya kayak orang makan buah naga terus bibirnya merah gitu, nggak gitu kan? Nggak sesimpel itu kan? Bisa. Kalau buah naga itu bisa. Iya, jadi beberapa makanan atau obat-obatan ya, misalnya vitamin C juga bisa menyebabkan urin menjadi orange. Atau obat-obatan. Obat-obatan juga ada yang menyebabkan urin berubah menjadi orange terang gitu. Ternyata bisa pengaruh juga ya sedikit banyaknya. Oh, jadi Anda harus berhati-hati ya pemirsa untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang tepat, dan pastinya Anda harus lihat tuh, selalu lihat kondisi urin Anda, warnanya semakin pekat terus nggak, malah katanya ada sampai berbusa ya dok, kayak itu serem banget ya. Iya, ada yang berbusa. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Kandungan urin setiap orang berbeda-beda. Wih. Iya. Maksudnya itu berbeda-beda, maksudnya bukankah tadi itu hasil sisa di tubuh kita terus dikeluarin, tapi kenapa bisa beda-beda? Beda-beda itu tergantung apa yang jadi oral intake-nya orang itu atau apa? Betul. Tergantung apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu bisa berbeda-beda. Jadi bisa dibilang fakta ya. Kandungan urin masing-masing orang. Memang mungkin tidak berbeda sangat jauh, tapi berbeda-beda iya. Tergantung komposisi tubuh, tergantung intake makanan, tergantung kondisi kesehatan juga. Misalnya diabetes, kadang-kadang ada glukosa atau gula di urinnya. Gitu. Jadi Tapi kalau yang secara umum dok, maksudnya kayak yang kandungan berbeda-beda itu berarti kan ada yang setidaknya 1 atau 2 kandungan yang di setiap orang itu di urinnya pasti sama. Itu apa? ada, misalnya kristal atau epitel, gitu. Itu sel-sel kulit mati gitu ya. Cuma kalau yang ada kristal atau ada bakteri itu bisa berbeda-beda. Ada di urinnya ada yang ada kristal kalsium misalnya, kalsium oksalat, ada yang tidak. Itu tergantung diet kita. Oke. Memang ada beberapa kandungan yang di semua orang di urinnya ada, tapi mungkin kembali lagi ke kondisi masing-masing orang, kesehatan kan beda-beda ya. Jadi hasil sisanya ini akan keluar bersama dengan urin dan itu bisa jadi komposisinya berbeda gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini dia, ini tuh udah kayak template banget tuh dari dulu bahwa kita harus minum air putih, nggak air putih atau air apa lagi itu 8 gelas per hari. Pertanyaannya, yang pertama harus 8 gelas per hari kah? Terus yang kedua, gelasnya itu ukuran berapa? Berapa gitu kan? Kadang-kadang kayak gelas kecil gitu ya, berapa mili gitu ya. Atau gimana? Maksudnya 8 gelas itu udah saklek banget atau bisa jadi customize juga per orang itu bisa jadi ada yang under 8 atau yang lebih dari 8 gitu. Iya, makanya ini bisa kita bilang mitos mungkin ya, karena tidak semua orang kebutuhan cairannya sama, tergantung berat badan, tergantung aktivitas. Kemudian tadi itu juga gelas kan beda-beda ya, ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Jadi lebih baik mungkin kita sesuaikan dengan jumlahnya. Biasanya itu sekitar 1.500 cc atau 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Kecuali misalnya ada kondisi tertentu, misalnya gagal ginjal atau enggak sakit jantung, itu biasanya bisa dikurangi lagi. Itu tergantung dari dokter. Biasanya nanti dokter jantung atau dokter ginjal akan memberi arahan sebaiknya minum 1.000 cc misalnya. Tapi kalau secara umum pada orang-orang yang sehat 1,5 liter sampai 2 liter. Untuk ukuran orang dewasa itu dok ya? Untuk ukuran orang dewasa ya. Akan berbeda kalau mereka punya komorbid tertentu kayak ginjal ataupun jantung, itu memang harus dikondisikan ya. Maksudnya harus ditanyakan, konsultasikan kepada dokter terkait untuk menentukan takaran yang pas seperti apa. Itu murni dari air minum aja atau kan biasa kalau di Indonesia makan sayur bening lah, kan ada kuahnya. Terus ada beberapa itu termasuk nggak sih dalam 1,5 sampai 2 liter yang tadi jadi umumnya itu? Gitu? Sebetulnya termasuk sih, termasuk ya. Makanya kalau ada yang minumnya dibatasin itu termasuk kuah-kuah makanan itu dihitung juga. Tapi kalau pada orang-orang yang sehat itu nggak apa-apa sih, nggak usah terlalu dihitung cairan dari makanan gitu ya. Apalagi kalau misalnya banyak berkeringat, aktivitas banyak di luar ruangan atau pekerjaannya berat, banyak berkeringat, itu bisa ditambah lagi.
gitu. Jadi tergantung outputnya juga. Kalau kita buang air kecil kurang lebih sehari 2 liter, bisa kita tambah jadi minumnya 2,5 liter. Karena ada keluar dari yang lain, misalnya keringat, buang air besar gitu juga bisa keluar cairan. Oke. Jadi disesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Karena kan kita nggak bisa mengukur orang yang kegiatannya indoor di AC dengan orang yang kerjanya outdoor panas-panasan. Kan mungkin dia akan lebih banyak keringetan, banyak cairan yang terbuang, sehingga mungkin kebutuhan airnya akan lebih banyak daripada orang yang kerja di dalam gedung dan ber-AC gitu ya Dok ya. Oke, itu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi mungkin takaran idealnya tadi antara 1,5 sampai 2 liter itu umumnya ya. Dan akan customize berdasarkan kondisi orang lain. Oke, yang keempat, nah ini dia. Kalau kita ngomongin ginjal sebagai salah satu organ yang sangat penting, itu katanya ada beberapa musuh. Musuh dalam artian bukan berantem ya, tapi kayak kalau over konsumsi dari ini itu kayak bisa mengganggu kondisi ginjal, yaitu protein dan garam. Betul nggak sih Dok? Betul itu sebetulnya betul. Tapi kalau dalam jumlah yang besar ya, misalnya kita makan protein atau garam dalam jumlah besar, kemudian jangka panjang, itu memang bisa memperberat kerja ginjal kita. Tapi kalau dosisnya sesuai atau jumlahnya sesuai, proteinnya, garamnya itu malah adalah baik dan tidak berbahaya bagi ginjal. Yang perlu kita perhatikan adalah jangka panjang dan jumlahnya yang terlalu berlebihan. Oke, Dok, kayaknya protein dan garam adalah kandungan makanan yang belakangan ini atau selama ini sangat mudah ditemukan dan dikonsumsi oleh banyak orang, Dok ya. Apalagi untuk makan makanan yang garam-garaman gitu. Itu kayak aduh udah sekarang tuh antara dua sih pilihannya, yang manis atau yang asin gitu kan, seperti itu kan gitu. Nah, sejauh mana sih Dok, kadang-kala kan orang itu nggak objektif ya menilai apa yang mereka konsumsi itu udah cukup atau enggak gitu ya. Sangat subjektif sekali kan gitu. Nah, maksudnya ketika kita ngomongin yang sedang-sedang aja konsumsi protein dan garam itu oke gitu buat ginjal. Tapi ketika over itu bisa bahaya buat ginjal. Nah, overnya itu maksudnya parameternya gimana? Maksudnya kayak apakah kita ngerasa udah banyak nih, tapi kan itu jadi nggak objektif gitu. Itu ada nggak sih takarannya atau kayak udah kerasa apa di badan sehingga ngerasa kayak ini kayaknya udah kelebihan garam atau protein gitu? Biasanya sih kalau untuk kerasa di badan untuk awal-awal sih belum ada ya. Kecuali memang jangka panjang. Kalau untuk protein ya kira-kira 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk natrium biasanya ada angka kecukupan gizi. Kadang-kadang di makanan yang cepat saji gitu ya, itu biasanya memang agak tinggi. Jadi memang kita harus perhatikan jangan sampai berlebihan ya. Intinya jangan sampai berlebihan ya. Jadi kalau kita makan itu sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan aja, jangan berlebihan. Kan sekarang mungkin FOMO ya Dok ya, fear of missing out. Orang-orang kayak nyobain ini, nyobain itu gitu ya. Dan itu isinya ya protein bagus, tapi kalau kebanyakan sama garam ya jadi berabe juga urusannya. Oke Dok, yang terakhir kita sakit pinggang terus-menerus, katanya ini indikasi gagal ginjal. Serem banget tuh gitu ya. Kalau kita ngomong gagal ginjal itu udah serem banget. Tapi kalau ada orang yang kayak terus-menerus sakit pinggang, itu ada masalah di pinggangnya, itu udah otomatis ada something wrong sama ginjalnya menuju ke gagal ginjal malah, itu gimana Dok? Ya sebenarnya nih asik ya, pertanyaannya banyak gitu ya. Karena di pasien gitu ya atau masyarakat juga sering nanya. Banyak ya? Sakit pinggang terus nih gitu ya, karena gagal ginjal kali ya. Gitu ya. Self-diagnose ya Dok? Iya, udah datang-datang, saya gagal ginjal gitu. Serem banget. Padahal nggak selalu ya, nggak selalu. Jadi memang sakit, jadi bisa kita bilang mitos ya. Nggak selalu. Jadi memang sakit pinggang itu bisa merupakan salah satu gejala gagal ginjal atau penyakit ginjal yang sering. Itu bisa gejalanya yang sering, tapi tidak selalu. Biasanya memang sakit pinggang yang terus-menerus itu bisa juga disebabkan karena yang lain, misalnya saraf terjepit misalnya, atau otot atau tulang belakang. Nah, tapi bisa juga memang karena ginjal. Jadi sebaiknya diperiksakan ke dokter. Malah biasanya kalau untuk penyakit ginjal yang fase-fase awal itu biasanya belum terlalu muncul sakit pinggangnya. Gitu. Berarti kalau dia indikasi ke sakit ginjal, ada masalah ginjalnya dan dia diawali sakit pinggang, ketika sakit pinggang itu udah menuju ke sakit ginjalnya, berarti itu posisi ginjalnya udah lumayan ada perburukan ya Dok ya? Biasanya lumayan sudah beberapa lama lah gitu. Sama tips juga ya, mungkin kalau untuk sakit ginjal itu biasanya menyebar ke depan. Jadi nggak hanya di belakang saja. Jadi sakit pinggangnya dari belakang menyebar ke perut bagian depan. Dia sifatnya progresif ke depan atau memang dari awal stay dari belakang ke depan? Menyebar dia, progresif begitu menyebar. Ya, atau ke bagian paha dalam.
Kalau sakit pinggangnya di belakang saja itu atau menyebar ke kaki atau ke bokong bisa jadi mungkin dari yang lain. Oh, oke. Jadi itu memang yang khasnya seperti itu. Kalau udah mulai ke depan gitu ya, mulai memburuk ke depan, nah itu mungkin bisa jadi indikasinya ke ginjal. Tapi kalau di belakang terus ke bawah itu bukan urusannya sama ginjal gitu Dok ya. Iya. Oke, terima kasih Dokter Aris sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin infeksi saluran kemih di segmen selanjutnya ya. Siap. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar infeksi saluran kemih. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ari Asnafi SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke Dok, sebelum kita ngomongin infeksi saluran kemih, mungkin banyak orang yang belum tahu seputar saluran kemih itu sendiri gitu ya. Kan selama ini mungkin kita tanya pipis. Ya pipis di alat vitalnya masing-masing lah. Kalau cewek ini, kalau cowok itu. Tapi kayak kita nggak ngerti nih produk di dalamnya itu saluran kemih itu ada apa aja sehingga akhirnya bisa tuh keluar yang namanya urin gitu Dok. Iya, jadi sistem perkemihan kita itu terdiri dari ginjal ya. Awalnya dari ginjal, di mana ginjal ini membentuk urin. Kemudian di bawahnya ada saluran namanya ureter. Dari ureter akan bermuara ke kandung kemih atau vesika urinaria. Itu dia di bawah, perut bagian bawah, di bawah pusar lah, lebih ke bawah lagi. Setelah itu ada bagian namanya uretra, itu yang mengeluarkan, saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Gitu, jadi ada 4 lah. Ada 4 ya, oke. Nah sekarang kalau infeksi saluran kemih itu kondisi seperti apa? Maksudnya kayak infeksi kan selama ini kita tahu kayak infeksi bisa aja karena bakteri, virus. Selama ini ya kita taunya infeksi. Nah ini kalau ini khusus di saluran kemih, infeksi saluran kemih itu kondisinya seperti apa Dok? Infeksi saluran kemih berarti infeksi di 4 tempat tadi itu, di ginjal atau kita sebutnya pyelonefritis, di ureter bisa atau di kandung kemih kita sebut sistitis atau bisa di uretra atau uretritis. Itu di semua tempat itu ada infeksi kita sebutnya ISK, infeksi saluran kemih. Biasanya memang disebabkan oleh bakteri. Itu bisa jadi di keempat-empatnya terkena semua karena kan nggak tahu ya mungkin kalau infeksi kan sifatnya menular gitu ya. Maksudnya dia bisa menyebar gitu. Itu bisa jadi di satu titik aja atau bisa nyebar ke semua 4 itu atau gimana? Menyebar biasanya dari bawah masuk, tapi paling sering langsung ke kandung kemih atau sistitis. Biasanya itu yang paling sering infeksi ya. Nah, yang lebih berat itu kalau infeksinya naik ke atas, ke ginjal, itu kita sebut pyelonefritis. Kalau sudah naik ke ginjal itu memang kita harus lebih waspada ya, karena bisa demam tinggi, kemudian bisa menyebar ke peredaran darah infeksinya. Oh, jadi dia itu jalurnya itu justru dari bawah ya? Betul. Dari uretranya ya? Uretra. Dari uretra ke kandung kemih, ke ureter dan bisa jadi ke ginjal. Iya. Itu selalu kondisi seperti itu, nggak bisa balik Dok dari atas, dari ginjalnya dulu ke bawah? Bisa memungkinkan ada, jika misalnya di ginjalnya ada batu gitu ya. Tapi paling sering dari bawah atau kita sebutnya ascending infection. Jadi meningkat memang dia, dari bawah naik ke atas. Oke. Nah sekarang kalau ngomongin infeksi gitu ya, itu tuh yang karena rata-rata tadi kan bakteri gitu ya. Betul. Itu biasanya bakterinya berasal dari mana Dok? Biasanya bakterinya tuh yang sering E. coli, itu berasal dari usus besar. Jadi keluar dari anus ya. Biasanya dari anus berpindah ke uretra naik ke kandung kemih. Kalau bakteri E. coli ini ada di usus itu aman aja nggak masalah. Tapi kalau masuk ke kandung kemih itu baru menimbulkan gejala ya atau infeksi. Bisa juga Klebsiella atau Proteus itu juga bisa, tapi paling sering sih E. coli. Nah bakteri E. coli ini kan kita kan secara kasat mata kita nggak bisa ngeliat ya Dok. Gitu ya. Nah itu berarti dari biasanya Dok ya, sorry nih kalau salah. Bakteri E. coli kan biasanya itu kan ada di feses ya gitu. Betul. Biasanya ada di feses. Nah tadi kan hubungannya kalau ngomongin ya alat vital perempuan dan laki-laki memang sama-sama posisinya kan dekat dengan anus gitu ya. Nah itu dia perpindahannya gimana? Maksudnya apakah, nih selama ini Dok ya, sorry kalau salah. Itu tuh kalau perempuan katanya cebok kan nggak boleh ke depan, harus ke belakang.
Iya kalau nggak salah gitu kan. Iya, betul. Nah, supaya menghindari itu juga atau gimana? Maksudnya itu perpindahannya gimana tuh dok? Betul memang. Salah satunya itu tadi untuk membersihkan dari arah depan ke belakang karena mencegah bakterinya pindah ke depan. Gitu. Biasanya memang secara kontak langsung ya, misalnya bakterinya dari daerah anus itu kan antara anus sama lubang kemih itu ada namanya perineum. Kadang-kadang dia berkembang biak di sana jadi bisa masuk. Gitu. Makanya bisa lebih sering ke wanita karena memang jaraknya lebih dekat. Gitu. Jadi bakterinya bisa masuk secara langsung gitu ya jalan dia. Oke. Itu sebenarnya bisa berlangsung berapa lama? Maksudnya dari perpindahan si bakteri itu dan akhirnya menimbulkan gejala. Gejala ya. Sebetulnya tidak semua bergejala ya. Kadang-kadang misalnya bakterinya sudah masuk tapi kita buang air kecil. Kemudian bakterinya itu akan keluar, terwash out istilahnya. Jadi terdorong ke cuci gitu. Makanya jadi kita dianjurkan tidak menahan buang air kecil lama-lama. Karena kalau ada bakteri yang masuk itu terdorong lagi, terwash out lagi gitu. Oke, nah ini menarik juga ya kalau ngomongin nahan pipis ya, nahan buang air kecil. Gini dok, jangan nahan pipis nanti kena ISK, infeksi saluran kemih gitu ya. Karena ada bakteri dan lain sebagainya. Nah, kan gini dok, jangan diketawain lagi ya. Ini baik nahan atau nggak nahan, kalau emang ada bakteri kan memang ada di situ. Jadi nanti bisa nyerang si uretra dan kandung kemih dan lain sebagainya dok. Atau gimana sih? Maksudnya apa salahnya dengan menahan pipis itu gitu? Sementara nggak nahan pipis pun pasti udah ada bakterinya juga kan? Atau gimana sih? Oke, jadi emang ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget gitu ya ditanyakan dan banyak beredar gitu ya. Jadi sebetulnya urin itu steril, jadi harusnya tidak ada bakteri di sana. Kalau ada bakteri pada urin itu bisa menandakan bahwa memang sudah terjadi infeksi. Namun kadang-kadang kalau tadi sudah masuk bakteri, kemudian kalau kita buang air kecilnya tidak lama-lama, ya dia belum sempat berkembang biak terlalu lama, belum banyak. Jadi sudah terdorong gitu. Jadi menghindari untuk infeksi yang lebih lanjut. Kalau kita sering menahan buang air kecilnya terlalu lama sekali, akan memberikan waktu yang lebih banyak juga untuk bakterinya berkembang biak di sana. Udah nyaman lah gitu dia di sana. Makanya jangan terlalu nyaman ya dok ya. Oke, akhirnya nanti bakterinya berkembang biak dan akhirnya menyebabkan infeksi yang lebih parah. Lebih ya. parah. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya ngobrol di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar infeksi saluran kemih atau ISK. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ari Asnafi SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Sen Carlos Summarecon Serpong. Oke, Dok, gini. Ini istilah yang banyak atau bukan hanya istilah tapi kejadian yang banyak orang juga alami. Saya juga dulu kayaknya waktu kecil sering ngalamin. Nggak ngerti ini disebutnya karena kan kalau kita ngomongin ISK itu kalau nggak salah dok ya frekuensi buang air kita kan lebih sering ya mungkin. Betul, ya gitu. Betul. Dan itu rasanya kan nggak enak gitu. Nah itu ada satu kondisi juga dok yang mungkin dialami oleh banyak orang juga pernah mengalami ini. Itu disebut dengan anyang-anyangan gitu ya. Itu kalau dulu kayak saya di kampung itu anyang-anyangan dikasih itu dok apa benang terus dikasih air ludah tempelin di jidat. Oh, gitu. Artis itu ya. Itu mitos banget lah ya gitu ya. Itu udah pasti mitos. Tapi maksudnya ada nggak itu sama atau beda atau gimana dengan anyang-anyangan? Beda atau gimana? Oke, jadi sebetulnya anyang-anyangan itu istilah umum ya untuk menyebut buang air kecil yang nyeri atau kadang-kadang ada yang menganggapnya buang air kecil yang sering gitu ya atau tidak tuntas. Jadi setelah buang air kecil ingin buang air kecil lagi. Memang anyang-anyangan itu bisa menjadi bagian gejala dari ISK atau infeksi saluran kemih, tapi tidak selalu. Jadi tidak pasti sama anyang-anyangan dengan ISK. Karena ada penyebab lain dari anyang-anyangan ini. Bisa misalnya pada laki-laki dewasa itu prostat. Itu gejalanya juga anyang-anyangan. Atau pada wanita ada overactive bladder. Kandung kemihnya terlalu aktif itu juga anyang-anyangan.
Jadi memang sebetulnya agak berbeda ya anyang-anyangan dengan ISK ini. Tapi bisa jadi anyang-anyangan ini menjadi indikasi atau gejala menuju ke ISK yang lebih parah gitu ya. Berarti kan bukan hanya ngomongin oh ini beda banget dua-duanya, tapi bisa jadi ini kondisi yang bisa menuju ke infeksi saluran kemih seperti itu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Selamat siang, saya Ibu Nike di Jakarta. Ibu Nike di Jakarta, apa kabar Bu Nike? Baik. Oke Bu Nike mau tanya apa ke dokter Ari? Ya, selamat pagi dokter. Usia saya 65 tahun. Terus waktu medical check up ada kista di ginjal. Ternyata ukurannya sudah besar dan mendesak ginjalnya itu. Lalu dokter menyarankan untuk disedot katanya. Terus saya mikir, kalau disedot itu kan pasti jarumnya panjang, pasti sakit gitu ya. Itu bagaimana dok kalau dengan prosedur seperti itu? Ada kista di ginjal. Iya. Oke. Ada, sebelum dijawab, dokter ada yang mau tanyakan ke Bu Nike kondisi yang lain atau gimana dok? Oke, boleh tahu ukuran kistanya Ibu? Waktu kemarin di USG itu sudah 5 cm, dokter. Dan sudah mendesak ke ginjalnya, memang sudah menimbulkan rasa kurang nyaman. Di pinggang itu pegel terus sampai ke depan. Oke, baik. Untuk pipisnya dan lain sebagainya keganggu juga nggak Bu? Tidak ada. Tidak ada Gangguan. Oke, sudah jelas dok? Sudah. Sudah ya. Oke, terima kasih Ibu Nike di Jakarta. Kita akan coba jawab ya. Oke, ini masih ada hubungannya dengan urologi ya dok? Perginjalan nggak apa-apa ya dok ya? Oke, gimana nih dok? Jadi kista ginjal itu memang kondisi ada benjolan pada ginjal yang berisi cairan gitu ya. Kalau kistanya kecil memang kita biarkan saja. Tapi kan tadi saya tanya ke Ibu sekitar 5 cm ya. 5 cm itu memang secara teori sudah disarankan untuk tindakan. Karena bisa mendesak ke ginjal tadi. Kemudian Ibu juga ada gejala kan ya, ada nyeri atau tidak nyaman. Ada beberapa pilihan memang, ada operasi, tapi itu operasi besar ya, risiko tinggi. Atau pilihannya juga bisa disedot. Memang jarumnya cukup panjang, tapi lukanya kecil. Jadi hanya 1 cm aja kira-kira sayatannya. Jarumnya memang panjang karena harus sampai ke ginjal gitu ya. Tapi jarumnya kecil kok, cukup aman. Biasanya juga tidak terlalu ada perdarahan. Karena kita masuk dari belakang, di mana itu tidak terlalu banyak aliran darah di sana. Kemudian juga biasanya kita dengan pembiusan. Jadi pasien bisa tidur atau bisa dibius yang lain. Jadi tidak nyeri biasanya. Tidak nyeri ya. Itu prosesnya bisa berapa lama dok? Tindakannya sih tidak lama, biasanya di bawah 1 jam. Recovery-nya? Recovery-nya cepat juga, 1-2 hari. Oke. Karena ini si kista ya kan liquid ya, berarti cairan dalamnya ya? Betul. Jadi makanya disedot ya? Disedot. Ada juga yang selain itu laparoskopi juga bisa. Tapi mungkin bisa didiskusikan dengan dokter yang akan melakukan tindakan ya. Apakah lebih baik disedot ataukah lebih baik dengan laparoskopi atau masuk kamera ke dalam. Oke dok. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Nike yang ada di Jakarta ya. Dan semoga sehat selalu ya Bu Nike. Harus ada tindakan. Kalau bingung-bingung langsung tanya ke dokter Ari langsung ya untuk tindakannya gitu ya dok ya. Supaya cepat kelar lah, jangan dilama-lamain gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Nike, sehat selalu ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Dok, sebenarnya kalau tadi ngomongin frekuensi gitu ya. Frekuensi dari si ISK ini sendiri kan sering. Jadi kita kepikiran itu kalau sering berarti banyak dong stok, bukan stok urinnya gitu ya. Nah sebelum ngomongin ISK-nya sendiri, sebenarnya si kantung kemih ini sendiri bisa menampung berapa banyak si cairan ya, mungkin cairan si urin ini sendiri. Sehingga kalau ngomongin ISK, frekuensi begini banyak, kok keluar-keluar terus berarti di kandung kemihnya ini juga nyimpan banyak atau gimana? Iya, sebetulnya untuk kandung kemih itu kapasitasnya lumayan ya, sekitar 300 sampai 400 cc. Kalau misalnya kita menahan sekali sih bisa sampai 600. Tapi memang kalau pada saat ISK biasanya sering tapi keluarnya sedikit-sedikit. Gitu. Jadi nggak tuntas, kadang-kadang masih ada sisa di dalam. Jadi yang sisa tadinya juga belum keluar, akhirnya mau ke toilet lagi. Pengosongannya terganggu. Gitu. Nah itu apa sih yang akhirnya menyebabkan kita tuh pipisnya cuma si icrit gitu? Nah, biasanya kalau memang ada ISK atau sistitis ya biasanya yang sering itu kan ada peradangan. Jadi kandung kemihnya menebal. Dia kurang elastis juga, menebal juga. Jadi untuk pengosongannya juga kurang bagus. Jadi masih ada residual urin atau sisa urin di dalam. Masih ada sisa dan menebal itu ya gitu. Betul. Dan kenapa akhirnya kerasa
perih sakit dok? Kan biasa kalau orang ISK kan kerasa sakit panas sakit, gitu kan ya. panas gitu. Itu apa yang menyebabkan itu? Ya itu biasanya memang karena peradangannya tadi, inflamasinya tadi merah, aliran darah diarahkan ke sana. Biasanya kalau inflamasi itu membengkak, pembuluh darah melebar karena untuk melawan infeksi bakteri tadi. Kemudian jadi ada zat-zat seperti sitokin itu menimbulkan rasa nyeri. Sebetulnya salah satu nyeri itu juga ada fungsinya ya, memberitahu kita bahwa ada yang nggak beres. Betul. Iya. Kalau nggak kan kita biarkan nanti lama-lama akan ke ginjal. Gitu. Jadi itu salah satu alert juga dari tubuh untuk memberitahu ada masalah. Itu canggihnya tubuh kita ya dok ya. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang salah di tubuh kita, terus mereka kasih alarm dan ini pertanda bahwa ada nggak benar nih sama saluran kemihmu, ada infeksi dan lain sebagainya ya. Tapi kalau lihat dari faktor kejadiannya, prevalensinya lebih banyak daripada pria atau wanita sih dok? Kan nggak ngerti ya, ini mungkin karena tadi kan ngomongin, kita sempat ngomong bahwa alat vital wanita lebih dekat ke anus daripada pria. Apakah ini menjadi indikasi bahwa wanita lebih rentan mengalami ISK atau gimana? Betul, memang penyebab utamanya ya karena itu, salah satunya jaraknya yang lebih dekat ke anus ya dari lubang uretranya, kemudian saluran uretranya juga lebih pendek. Kalau wanita itu sekitar 4 cm aja, jadi bakteri lebih gampang masuk. Paling sering memang pada wanita, kemudian pada lansia, pada anak-anak juga cukup sering. Yang paling sering sih wanita usia produktif ya, karena apalagi pada wanita yang aktif secara seksual gitu. Meningkatkan resiko juga. Tapi bukan berarti bahwa pria juga tidak bisa mengalami, bisa. Bisa. Oke. Tapi itu angka kejadiannya pada pria rata-rata hampir sama dengan perempuan nggak sih? Kalau perempuan karena tadi anusnya lebih dekat ke alat vitalnya. Kalau laki-laki? Laki-laki di bawah perempuan, jadi nggak sesering perempuan ya. Cuma laki-laki ini meningkat secara seiring berjalannya usia. Kalau pada laki-laki muda, usia produktif itu biasanya lebih banyak memang perempuan. Tapi kalau misalnya udah sampai 50-an, udah mulai tuh laki-laki kan ada prostat ya. Ya kalau udah, kita harus waspada juga ya tuh. Kalau udah mulai 50-an ya itu meningkatkan juga akhirnya ke ISK pada laki-laki. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar infeksi saluran kemih. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ari Asnafi SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau ngomongin tentang infeksi saluran kemih, ini kan hubungannya dengan ginjal ya dok ya. Iya. Nah selama ini kan kita mungkin tahu ada banyak jenis penyakit yang hubungannya dengan ginjal gitu ya. Apalagi sekarang ini, waduh, berbagai jenis minuman kemasan lah dan lain sebagainya. Ya pola hidup lah, gaya hidup, lifestyle orang itu yang akhirnya sedikit banyak mengganggu kondisi ginjal mereka gitu kan. Dan akhirnya ya sedikit banyak juga pasti hubungannya dengan saluran kemihnya mereka kan seperti itu. Ada nggak mungkin satu penyakit atau komorbid tertentu, kalau kita ngomongin tadi kan hubungannya sama orang berumur juga kan gitu ya. Itu yang akhirnya gara-gara penyakit ini atau kondisi kesehatan ini akhirnya bisa menyebabkan ISK gitu. Iya, biasanya yang paling sering itu diabetes ya. Kayaknya diabetes semua penyakit ya dok. Diabetes bisa kemana-mana ya. Diabetes atau gula ya biasanya. Kemudian batu ginjal atau pembesaran prostat itu juga meningkatkan risiko ISK. Kemudian gangguan-gangguan imun ya seperti HIV atau HIV. Kemudian gangguan saraf, misalnya stroke. Kadang-kadang itu kena ke berkemihnya, jadi berkemih kurang lancar menyebabkan ISK meningkat. Oke. Sama satu kondisi lagi dok, itu saya juga kalau nggak salah ada pernah baca ya, koreksi kalau salah, itu kayak ibu hamil itu berisiko juga nggak sih? Betul, karena pada ibu hamil itu ada perubahan hormonal, ada perubahan tubuh juga, di mana itu meningkatkan risiko ISK. Misalnya kalau perubahan tubuh ya rahimnya membesar atau uterusnya membesar sehingga menekan kandung kemih. Jadi rahim sama kandung kemih itu posisinya berdekatan. Kalau rahim membesar menekan ke kandung kemih jadi meningkatkan risiko ISK juga.
Tapi apakah ini bakalan terjadi sama semua ibu hamil atau bisa berbeda-beda atau gimana? Berbeda-beda, tidak semua. Meningkatkan risiko aja gitu. Tapi kan sama-sama dia akan ketekan juga dong kandung kemihnya atau gimana? Iya, tergantung juga dari habit dari orang tersebut ya. Misalnya sudah ketekan terus menahan buang air kecil atau minumnya sedikit, itu juga meningkatkan risiko kan. Oke. Karena mungkin kondisi setiap ibu hamilnya juga beda-beda kan seperti itu ya. Nah sekarang kalau kondisi si ISK ini kan untuk yang pernah mengalami pasti tuh sakit banget gitu ya. Sampai mungkin ada yang pipisnya itu berwarna merah. Dan itu kayak campuran darah kali deh. Betul, darah. Oh itu sampai darah itu berarti tidak hanya peradangan aja, berarti ada bleedingnya juga ya, pendarahan atau gimana, itu darahnya dari mana ya dok ya? Dari lapisan kandung kemihnya itu. Biasanya dia kan melebar, infeksi tadi, inflamasi. Pembuluh darahnya melebar jadi gampang pecah. Pecah secara spontan gitu, pecah sendiri jadi berdarah di urin. Ada yang pink-pink aja, ada yang sampai merah pekat. Kalau yang berat itu bisa sampai merah pekat. Oke. Nah dengan kondisinya sangat menyeramkan itu ya, itu kita biasa pipis paling mentok kuning tiba-tiba merah udah kayak darah gitu kan, itu pasti siapa yang nggak panik, pasti semua panik gitu. Dengan kondisi yang sebegitu ekstrimnya itu kalau entah penanganannya telat atau tidak tertangani dengan baik, dia bisa menyebabkan mungkin bisa dikatakan komplikasi atau hal-hal buruk, skenario terburuk yang lain nggak sih dok? Iya memang dari bawah naik ke atas. Yang bahaya itu kalau sudah sampai ke ginjal atau pyelonefritis bisa menyebabkan masuk ke aliran darah atau kita sebutnya sepsis atau urosepsis. Jadi menyebabkan aliran darah terinfeksi dari bakteri juga, itu yang sangat berbahaya. Gejala-gejalanya bisa menyebabkan penurunan tekanan darah, nadi tinggi, bahkan bisa sampai gangguan kesadaran. Itu kalau sampai ke urosepsis ya. Itu bisa berlangsung berapa lama dari awal dia mengalami ISK? Ada yang cepat, ada yang lama, tapi biasanya sih rata-rata sekitar 3-5 hari. Kalau dibiarkan lumayan cepet ya? Lumayan cepat kalau bakterinya lumayan aktif ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram. Saya bacakan ya, ini dari Pak Wira. Agak panjang nih dok, bentar ya. Dok, apa benar kalau udah pernah kena ISK dan udah sembuh, frekuensi buang air kecilnya bisa lebih sering dibandingkan dulu sebelum terkena ISK sama sekali? Normalnya buang air kecil itu berapa kali sih sehari dan perbandingannya kalau di tempat panas atau dingin? Terima kasih dok. Oke, ada beberapa pertanyaan ya. Kalau udah pernah kena ISK dan sembuh, buang air kecilnya frekuensinya lebih sering dibandingkan dengan dulu. Nggak tahu nih, mungkin pernah ngitung nih ya Pak Wira. Itu ada hubungan nggak sih dok? Ada kayak, karena mungkin orang Pak Wira ataupun yang lain kan mungkin nggak notice juga ya. Seumur hidup mungkin belum pernah mengalami ISK. Dan kayaknya nggak pernah ngitung juga ya sehari berapa kali pipisnya. Cuman karena nggak ada pernah ISK kayaknya mungkin parno ya dok ya. Karena rasa sakitnya sangat luar biasa. Sehingga sebentar-bentar kayak ngitungin gitu. Karena kan mungkin kebawa kondisi waktu ISK kan sering keluar. Nah itu ada perbedaan nggak sih dok? Atau gimana? Oke, memang ada perbedaannya. Jadi memang ada yang ngitungin ada. Ada yang ngitungin? Ya saya beberapa kali sehari gitu ada. Karena mungkin nggak nyaman ya, apalagi mungkin di kantor bolak-balik ke toilet gitu. Tapi kalau misalnya ISK kalau sudah ditangani dengan baik dan sudah sembuh, itu seharusnya tidak ada perubahan. Jadi akan kembali lagi frekuensi berkemihnya seperti waktu sehat ya. Kecuali memang pada laki-laki yang ada disertai prostat. Mungkin di sekitaran 50 ke atas, itu bisa jadi setelah terkena dikiranya mungkin infeksi biasa, tapi ternyata ada prostat. Setelah prostat itu akan lebih sering. Gitu. Kemudian pertanyaan yang lain, frekuensi ya. Frekuensi normalnya tuh sehari berapa kali pipis gitu buang air kecil? Biasanya itu normal sekitar 6-8 kali per hari itu ya normalnya ya. Jadi sekitar 3 atau 4 jam sekali kita buang air kecil. Kecuali kalau malam ya, kalau malam itu normalnya ya terbangun minimal 1 kali aja. Kalau udah di atas 1 kali itu udah perlu kita cek. Jadi ya kalau malam biasanya kan sebelum tidur atau setelah bangun tidur ya. Oke. Terus bedanya kalau ini nih, kalau perbandingannya kalau di tempat panas atau dingin. Nah gitu, karena biasanya kalau di tempat dingin gitu atau ruang ber-AC gitu kayak di kantor-kantor atau mungkin pas lagi liburan honeymoon ke puncak gitu ya dingin, itu kan sering pipis, itu gimana tuh dok? Iya memang karena perspirasi atau berkeringat kita juga berkurang kalau di tempat yang dingin ya. Jadi akhirnya diarahkan ke kandung kemih semua. Jadi memang berkemihnya jadi lebih sering. Gitu. Pada kondisi yang dingin bisa lebih dari 8 kali per hari, bisa 10 kali per hari. Karena memang jumlah urinnya juga meningkat. Oke. Jadi
lihat sikon juga ya dok ya. Maksudnya kayak ini di tempat yang dingin, di tempat panas bisa jadi hitungan normalnya kan 6 sampai 8 kali per hari seperti itu. 24 jam ya dok ya? 24 jam. Tapi bisa jadi kurang atau bisa jadi lebih karena mungkin nggak tahu nih tempatnya panas atau tempatnya dingin. Dan tergantung juga berapa banyak cairan yang masuk kali ya dok ya? Betul, tergantung cairan yang masuk, tergantung suhu ruangan juga ya. Oke, jadi mungkin kalau Pak Wira ini ada kepikiran dulu kayaknya sehari cuman 6 kali kok sekarang abis ISK dan sembuh kok bisa sampai 8-9 kali gitu ya. Mungkin kepikiran dan akhirnya kepikiran jadi pipis terus gitu kali ya dok ya. Bisa jadi ya karena psikis juga kali ya karena trauma masa ISK dulu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Wira dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar infeksi saluran kemih bersama dengan Dr. Ari Asnafi SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Oke dok, sekarang dengan kondisi yang tadi sudah disebutkan, itu kayaknya orang agak beda ya kalau akhirnya tadi ngomongin anyang-anyangan dan infeksi saluran kemih itu sudah lumayan ekstrim banget. Apalagi kalau udah sampai merah gitu warnanya, ini udah pasti ada sesuatu yang salah. Nah akhirnya mereka biasanya langsung ke dokter. Nah biasanya untuk penanganan di awal itu apa bisa langsung ini, dok tadi saya kencingnya merah dok, udah pasti didiagnosis bahwa ini ISK atau ada mungkin pemeriksaan awal sebelum akhirnya kita ngomongin pengobatannya gitu dok? Oke, biasanya memang untuk ISK ini kita perlu melakukan pemeriksaan ya. Idealnya kita periksa urin rutin atau ada pemeriksaan kultur urin namanya, di mana membiarkan kuman yang ada di urin. Atau kita bisa imaging itu dengan USG atau CT scan. Baru kita bisa mendiagnosis bahwa ini adalah ISK. Gitu. Jadi nggak bisa langsung dari pertanyaan aja sih. Oke. Nah karena rasa sakitnya sangat luar biasa gitu ya. Itu untuk proses pemeriksaan sendiri bisa berlangsung berapa lama? Maksudnya dari mungkin tes urin kan dia keluarin urinnya dulu terus habis itu dicek labnya kan. Nah itu berapa lama untuk akhirnya menentukan bahwa ini ISK dan harus ada tindakan gitu? Kalau untuk urin cepat kok, biasanya berbeda-beda tergantung lab ya, tapi kira-kira antar 1 sampai 2 jam. Itu sudah ada hasilnya, jadi bisa ditunggu ya. Kemudian kalau USG, pada beberapa dokter urologi ada alat USG juga di poli, jadi kita diskusi, konsultasi, kemudian kita langsung USG. Itu bisa langsung cepat juga hasilnya kelihatan. Langsung kelihatan ya. Iya. Oke, sekarang katakanlah udah ditegakkan diagnosis bahwa ini adalah ISK. Itu bisa jadi ada kayak gradingnya nggak sih dok? Ini kayak yang ringan ini sampai yang berat banget itu ada nggak? Ada sih, ada. Misalnya, tapi biasanya dibagi berdasarkan lokasi aja sih. Oh, lokasi aja. Atau pyelonefritis gitu ya. Cuma kalau yang berat itu udah sampai pyelonefritis atau sampai sepsis, itu udah grade yang berat. Yang tadi ke darah itu tadi ya? Yang berdarah atau masuk ke darah tadi. Masuk ke darah ya, oke. Nah sekarang kalau sudah dengan kondisi itu, udah masuk nih, oh ini lokasinya dan ini udah ditegakkan diagnosis bahwa ini adalah ISK. Biasanya pengobatannya apa? Oke, biasanya kita berikan anti nyeri dulu. Karena kan nyeri ya. Banget ya. Sampai trauma biasanya pasiennya. Kemudian kalau perlu kita berikan antibiotik. Kalau memang ada tanda-tanda infeksi, kita berikan antibiotik. Kemudian anti nyeri sama kalau ada anyang-anyangan itu ada juga obat untuk mengurangi anyang-anyangannya. Kalau infeksinya berat bahkan bisa sampai kita rawat. Mana kita berikan antibiotiknya melalui infus. Itu biasanya yang gawat banget dan harus rawat inap itu karena apa? Kondisi yang seperti apa? Biasanya sampai nggak bisa buang air kecil, atau berdarah, merah sekali urinnya, atau infeksinya sudah ke ginjal atau pyelonefritis tadi, atau demam tinggi. Itu sebaiknya kita bisa pertimbangkan untuk dirawat. Oke. Nah, kebetulan juga kayaknya saya pernah baca kalau nggak salah ya dok ya, kalau ada istilah perbatu-batuan gitu ya, kan selama ini kita mungkin kenalnya batu empedu, batu ginjal dan lain sebagainya. Nah kalau si ISK ini sendiri bisa berubah jadi batu nggak sih? Maksudnya batu kemih ya, kandung kemih atau gimana? Itu bisa berubah jadi batu atau gimana? Bisa. Jadi bisa juga? Ada bakteri-bakteri, pemecah urea namanya, urea splitting organism, itu bisa menyebabkan terbentuknya batu.
Tapi biasanya itu ISK yang kronis ya. Jadi ISK ada yang akut, ada yang kronis. Itu yang kronis gimana dok? Itu bertahan lamanya sakitnya nahan terus dong? Biasanya kalau kronis itu sakitnya nggak terlalu. Jadi pasiennya masih biarin aja, ditahan aja. Atau hilang timbul. Jadi kadang-kadang sakit, kadang-kadang hilang. Jadi dibiarkan. Itu kronis bisa menyebabkan akhirnya terbentuk batu. Kalau yang akut berat banget biasanya pasien nggak kuat ya itu akhirnya memang udah ditangani duluan. Dengan pemberian antibiotik. Oke. Berarti memang ada kondisi ISK yang akut dan ada ISK yang kronik dan akhirnya bisa menyebabkan si batu ini muncul gitu. Betul. Ya. Tapi tidak semua orang yang punya riwayat ISK akan mengalami batu berarti kan dok? Tidak. Oke, karena itu kondisinya udah serem banget. ISK aja udah serem dok, udah tambah batu lagi. Berarti sedikit banyak juga kondisinya hampir sama dengan ISK pada umumnya dong. Dia sakit apa segala macam dong? Iya mirip, cuma kalau udah ada batu biasanya lebih parah lagi karena biasanya tersumbat aliran urinnya. Gitu. Jadi rasanya pingin pipis tapi nggak bisa keluar gitu ya? Bisa, kalau misalnya batunya di bagian bawah ya. Atau kalau batunya di atas sakit pinggang berat. Atau kita sebutnya nyeri kolik. Itu kalau ada batu. Itu batunya terus diapain dong? Maksudnya kalau emang sudah ada batunya dia hancurkan atau diapakan? Oke, itu tergantung ukuran batunya sih. Kalau misalnya masih kecil kita masih bisa dengan obat-obatan. Atau dengan tambah cairan dulu diharapkan akan terdorong batunya. Kalau misalnya batunya lebih besar kita ada ESWL atau ditembak umumnya disebutnya di laser gitu ya bahasa umumnya. Cuma kita sebutnya ESWL namanya itu di laser dari luar atau kita bisa lakukan endoskopi, masuk alat ke lubang kemih kemudian sampai ke batunya kita tembak di dalam. Atau bahkan sampai kepada operasi. Oke. Sekarang untuk yang kondisi umum ISK sama yang tadi ada batu-batuan itu gitu ya. Ketika dinyatakan sudah sembuh dengan tindakan, ke depan bisa muncul lagi nggak sih bahwa orang ini bisa mengalami ISK lagi gitu? Bisa. Biasanya pada orang-orang dengan resiko ya tadi seperti diabetes atau prostat itu bisa kambuh lagi. Apalagi kalau ada batunya. Jadi kalau ada batunya belum hilang itu dia bisa menjadi tempat berkembang biak bakteri. Jadi bisa lebih sering kambuh ISK-nya. Berarti kalau untuk orang kayak diabetes ya harus kontrol gula darah gitu ya dan beberapa kondisi penyakit yang lain gitu ya dok ya. Betul. Oke, terima kasih dokter Ari, hari ini kita belajar banyak ya, terutama untuk Anda yang pernah mengalami ISK semoga nggak lagi ya dok ya. Karena rasanya sangat tidak mengenakan dan kalaupun yang tidak pernah mengalami ya jangan sampai, yaitu jaga kesehatan juga, kebersihan dan pastinya jangan nahan-nahan pipis juga karena itu adalah sesuatu yang harus dibuang, ya usahakan entah lagi jalan kendaraan, melipir dulu ke rest area atau yang lain-lain, sempatkan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Dokter Ari, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Sen Carlos Maricon Serpong. Terima kasih dok, selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Ari, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Badlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Dan ingat jangan nahan-nahan pipis biar nggak ISK. Sampai jumpa.